PSSI sedang berupaya menaturalisasi bek kiri Kelvin Verdonk keturunan Belanda untuk timnas Indonesia, namun prosesnya belum jelas. Nova Arianto membawa timnas U16 Indonesia meraih kemenangan 5-1 atas PSS Sleman U16 dalam laga uji coba. Dokter Timnas Indonesia, Alvan Asyar menyerukan fans untuk membatasi interaksi dengan para pemain, terutama di hotel. Madura United ogah desak Shin Tae-yong untuk pemanggilan ke timnas Indonesia. Madura United tidak memiliki pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rahmat Basuki mengatakan bahwa keputusan pemanggilan pemain kembali kepada selera pelatih Shin Tae-yong. Timnas Indonesia masih memiliki 2 pertandingan di grup F dan berada di posisi kedua klasemen. Di sisi lain, Timnas U20 Indonesia sudah melepas Rizky Afrizal untuk mengikuti TC dan turnamen Toulon Cup 2024 di Prancis. Sementara itu, pemain lain dari Madura United masih menunggu panggilan untuk bergabung dengan Timnas U20 Indonesia. Rahmat berharap agar pemain lain juga segera mendapatkan panggilan untuk bergabung dengan Timnas U20 Indonesia yang dilatih oleh Indra Syafri. Kata Fahrudin Arianto soal tak ada pemain dari peserta Championship Series Liga 1 di Timnas Indonesia. Kapten tim Madura United, Fahrudin Arianto, memberikan komentar tentang absennya pemain dari klub peserta Championship Series Liga 1 tahun 2023 sampai 2024 dalam skuad Timnas Indonesia. Meskipun pemain-pemain seperti Edo Febriansah, Mark Klok, Rahmat Irianto, dan dirinya sendiri tidak dipilih oleh pelatih Shin Tae-yong, Fahrudin mengapresiasi keputusan tersebut. Fahrudin menyatakan bahwa daftar pemanggilan sudah disusun sebelum dimulainya Championship Series dan memberikan pesan kepada rekan-rekan pemain yang tampil di kompetisi tersebut untuk tetap menjaga konsistensi agar mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia. Fahrudin juga menekankan bahwa performa pemain di Championship Series tidak berpengaruh pada pemanggilan ke Timnas, dan bahkan menilai bahwa pemain yang tidak ikut dalam kompetisi tersebut mungkin memiliki kondisi fisik yang lebih baik. Belum dijadwalkan DPR RI, naturalisasi Kelvin Verdonk terhambat dan terancam gagal tampil lawan Irak. PSSI sedang berupaya menaturalisasi bek kiri Kelvin Verdonk keturunan Belanda untuk timnas Indonesia, namun prosesnya belum jelas. Peluang Verdonk bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 terancam tidak bisa bermain karena DPR RI belum membahas naturalisasi Verdonk dan Jens Raven. Meskipun pertandingan dengan Irak kurang dari 2 minggu lagi, aturan AFC menetapkan pendaftaran pemain paling lambat H-7 sebelum pertandingan. Pelatih Shin Tae-yong memanggil 22 pemain untuk pertandingan tersebut dan diyakini 2 tempat kosong akan diisi oleh Martin Paes dan Kelvin Verdonk. Verdonk memiliki penampilan hebat bersama NEC Nijmegen di Belanda sebelumnya. Meskipun demikian, masih belum jelas apakah Verdonk dapat bermain pada pertandingan Juni mendatang. Nova Arianto beri catatan manis saat pimpin Timnas U16 Indonesia. Nova Arianto membawa Timnas U16 Indonesia meraih kemenangan 5-1 atas PSS Sleman U16 dalam laga uji coba. Pertandingan berlangsung dalam 3 babak dengan durasi 90 menit total. Sebelumnya, tim fokus pada latihan fisik selama 2 pekan di Yogyakarta. Saat ini, Nova fokus pada aspek taktikal dan memberikan kesempatan kepada semua pemain untuk bermain.
Dia menilai perkembangan tim cukup positif meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Hasil pertandingan bukanlah fokus utama baginya, namun yang penting adalah etos kerja pemain dan kemampuan menjalankan instruksi serta semangat bertarung. Nova akan memilih pemain berdasarkan kemampuan mereka dan akan membawa yang berkualitas ke Piala AFF U16 tahun 2024. La Grande Indonesia dukung langsung Jay Itzes di Venezia, kawal terus sampai promosi ke Serie A. Jay Itzes tengah berjuang di Serie B 2023 sampai 2024 untuk membawa Venezia promosi ke Serie A musim depan. Baru-baru ini, Venezia menang atas Palermo di semifinal playoff promosi dan akan menghadapi Cremonese di final playoff. La Grande Indonesia, kelompok supporter timnas Indonesia, mendukung Itzes langsung di Italia. Mereka bertemu dengan Itzes di area latihan Venezia, di mana Itzes diinstruksikan untuk selalu mencintai Indonesia. Benedictus Arden, pendiri La Grande Indonesia, menyampaikan pesan khusus untuk Itzes dan berharap agar ia selalu memberikan yang terbaik di pertandingan timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Arden juga berharap Itzes bisa membawa Venezia promosi ke Serie A musim depan. Meskipun Itzes akan terlambat bergabung dengan skuad timnas Indonesia karena berkompetisi di playoff promosi Serie A, asisten pelatih Nova Arianto menyatakan kekagumannya terhadap semangat dan tekad Itzes dalam meraih kesuksesan di level klub dan timnas. Tak gentar lawan Irak, Ragnar Oratmangun yakin timnas Indonesia sapu bersih kemenangan. Winger timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, percaya diri dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan berhadapan dengan Irak dan Filipina. Dua pertandingan tersebut sangat penting untuk melangkah ke putaran ketiga dan memastikan tempat di Piala Asia 2027. Pasukan Sintayong butuh minimal 1 kemenangan untuk lolos sebagai runner-up bersama Irak. Oratmangun menyatakan persiapan tim akan maksimal dan yakin bisa meraih kemenangan. Dia optimis menjelang pertandingan dan yakin tim akan memberikan yang terbaik. Meskipun belum bertemu dengan Shane Patinama karena cedera, Ragnar optimis akan bertemu dengannya di Jakarta untuk persiapan pemusatan latihan. Pesan tegas Erick Thohir kepada timnas Indonesia U20 diungkap Indra Syafri. Pesan tegas Erick Thohir kepada timnas Indonesia U20 disampaikan oleh Indra Syafri, yang mengatakan Thohir meminta timnya disiapkan secara maksimal untuk berbagai agenda pada tahun ini. Timnas Indonesia U20 akan ambil bagian dalam berbagai turnamen seperti Toulon Cup 2024, Piala AFF U19 tahun 2024, dan kualifikasi Piala Dunia U20 tahun 2025. Indra Syafri juga menekankan pentingnya pemilihan pemain terbaik, termasuk pemain keturunan. Dengan pemusatan latihan di Italia, timnas Indonesia U20 akan diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemajuan mereka. Ini merupakan uji coba yang penting untuk membentuk tim nasional U20 secara optimal. Hindari skuad terjangkit virus lagi saat bertanding di SUGBK. Dokter Timnas Indonesia minta fans batasi interaksi dengan pemain. Dokter Timnas Indonesia, Alvan Asyar menyerukan fans untuk membatasi interaksi dengan para pemain, terutama di hotel. Ini karena sebelumnya terjadi penyebaran virus di skuad timnas saat lawan Vietnam, yang diduga disebabkan oleh interaksi antara pemain dan fans. Beberapa pemain terkena demam dan masalah kesehatan lainnya, bahkan ada yang harus dirawat di rumah sakit. Alvan menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penularan virus dengan pembatasan interaksi.
Dia juga menyoroti kondisi kesehatan ibu kota saat itu yang mempengaruhi kasus DBD dan infeksi virus. Dokter tersebut menyatakan bahwa pembatasan di hotel Timnas mungkin diperlukan untuk hasil terbaik. Timnas Indonesia akan melawan Irak dan Filipina, dan Alvan berharap supporter bisa memahami situasi ini demi kesehatan pemain dan hasil maksimal. Dia meminta maaf atas kemungkinan adanya pembatasan interaksi untuk kebaikan bersama. Alvan juga mengungkapkan bahwa hal ini sudah dibicarakan dengan pihak terkait dan perlu diantisipasi. Dia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap kesehatan individu dan memastikan fans dalam kondisi sehat sebelum mendekati pemain. Alvan mengingatkan bahwa virus bisa menyebar tanpa kita sadari, oleh karena itu tindakan preventif perlu dilakukan. Jangan lupa like dan subscribe ya, semoga menghibur. Terima kasih.